Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel gua. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Amin. Oke, di video kali ini gue mau lanjutin chat istri horor yang berjudul The Zombie City. Di episode sebelumnya, kita sudah menjalankan misi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gedung. Di dalam gedung tersebut ada bayi yang menangis lalu ditolongin sama si Alexa. Awalnya krunya ini atau teman-temannya ini tidak menyetujui kalau Alexa mau menolongi bayi tersebut, tapi karena Alexa egois dan batu, akhirnya bayi itu diselamatin. Gimana cerita selanjutnya? Langsung masuk aja kita ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian mengetahui kalau gue upload video baru. Biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Sesampainya di markas, Alexa dan yang lainnya diperintahkan untuk melewati pintu khusus. Pintu apa itu? Kata Alexa. Itu pintu untuk mengetahui adakah yang tergigit oleh zombie sehabis menjalankan misi agar markas tetap aman. Jadi pintunya itu mendeteksi kalau orang itu tergigit zombie atau terpapar virus zombie atau tidak. Canggih ya, kata Alex. Harus dong. Apa bayi itu aman? Aman. Baguslah, kata Kenji. Ayo kumpul bersama mereka. Biar bayi itu diistirahatkan sama dia. Kenji pun memberikan bayi itu kepada salah satu petugas lainnya. Kalian hampir celaka, kata Jason. No, tanya sama Alexa. Maaf, saya hanya mengikuti hati nurani saja. Tapi tak apa, saya berikan apresiasi kepada kalian bertiga. Berani mati demi nyawa orang lain, kata Jason. Kalian bersih-bersih dulu, habis itu sarapan. Sambil sarapan, saya akan menyampaikan sesuatu. Baik, kata James. Come on guys. Mereka pun berjalan ke kamar peristirahatan mereka masing-masing. Gila, parah, aku capek banget, kata Alexa. Jadi kangen ayah bunda sama Alex. Apa aku akan terus seperti ini? Aku tidak bisa sesibuk ini. Ini bukan duniaku. Tapi kenapa aku dipaksakan untuk masuk ke dalamnya? Lex, kata Kenji. Kenji. Kenji pun menghapus air matanya saat Kenji tiba-tiba masuk ke kamarnya. Maaf lancang masuk, soalnya pintu kamar kamu terbuka. Ah, tak masalah, kata Alexa. Ku tahu kau sudah memikirkan apa. Kita senasib. Tapi aku pikir tak ada gunanya kita terus berpikir seperti ini. Yang kita harus lakukan menghabisi makhluk sialan itu. Lalu kita bisa hidup normal lagi, kata si Kenji. Bagaimana hidupku bisa normal? Kalau kau akan tinggal sendiri, keluargaku sudah tiada, kata Alexa. Kita bisa tinggal bersama, kita senasib. Tapi kenapa? Apa kau tak suka? Kata Kenji. Ah, bukan begitu. Aku hanya sudahlah, lupakan. Sebaiknya kau segera bersih-bersih lalu sarapan. Kutunggu kau di ruang pertemuan, kata si Kenji. Oh, oke. Sedangkan di kamar Brandon, James dan Arsen berkumpul. Hari yang melelahkan, kata si Brandon. Kurasa kita sudah terbiasa akan hal ini. Apalagi dengan tambahan anggota baru, itu sangat mengganggu, kata Brandon. Kurasa itu bukan salahnya. Dia kan masih baru di sini, masih beradaptasi. Si James ngerti perasaan si Alexa. Dari tadi aku selalu membelanya, James. Apa jangan-jangan... Ya, aku pun merasakan hal yang sama. Jangan-jangan apa? Aku tak menyukainya, kata si James. Kami tak mengatakan itu loh sebelumnya, James. Setidaknya kalian berpikir seperti itu, kan? Sudahlah, ayo kita ke ruang pertemuan, kata si James. Ah, baiklah, kau begitu pandai mengalihkan pembicaraan, kata Arsen. Kini mereka berjalan keluar kamar dan menuju ke ruang pertemuan. Salam prajurit, kata Jason. Salam. Pertama-tama, kepada Alexa aku apresiasi atas keberaniannya. Terima kasih. Maaf juga jika mengganggu malam istirahat kalian.
Tapi distrik 1 membutuhkan pertolongan kita. Ada apa di sana? Kata si Ersen. Kalian tahu kan di sana serangan paling banyak. Anggota distrik 1 meminta bantuan kita. Tapi yang aku kirim hanya 3 anggota, yakni Alexa, Brandon, dan James, kata Jason. Hah? Aku? Alexa terkejut kenapa nama dia dipilih untuk mengikuti atau membantu para anggota distrik 1. Ya, aku sudah mempertimbangkannya. Dan feelingku kalian akan berhasil, kata Jason. Kenapa kau bisa seyakin itu, James? Kenapa kau bisa seyakin itu, Jason? Kau menurunkan hanya 3 anggota, dan salah satunya Alexa yang sendirinya belum berpengalaman loh. Sudah, turuti perkataanku. Aku sangat yakin akan hal ini. Jason percaya sama anggotanya, tapi tidak untuk Brandon. Bagaimana? Terserah, kata Brandon. Nope. Oke. Kini mereka tiba di Jalan Z. Mereka cukup terkejut melihat keadaan kota yang hancur, ralat, maksudnya lebih hancur. Ada apa di sini? Kata Brandon. Kota sangat hancur, musik dari klub malam terus berputar, membuat para zombie histeris dan mengira mangsa ada di sana. Hingga, you know lah. Lalu kenapa kalian tidak mematikan sumber dari masalah itu? Kata Alexa. Seketika semua menatap sinis ke arah Alexa. Why? Kau gila. Mengikuti ide itu sama aja membunuh diri. Kau tak perlu mengajari kami. Anda itu jalan keluar yang tepat sudah kami laksanakan. Sedari tadi tanpa membutuhkan distrikmu, kata Maxim. Ini kayaknya Maxim anggota distrik 1 ya? Yaudah sih santai aja, aku kan cuma tanya, kata Alexa. Sudah, kenapa kalian malah bertengkar di saat genting seperti ini? Biar bagaimanapun, aku akan berusaha masuk ke klub itu. Hei, kau gila, kata Brandon. Kau sudah bosan hidup kah? Saat asik melihat ke arah gedung dari atas heli, Alex mengernyit apa ya? Melihat ya? Pokoknya itu dah, aku kurang tahu apa itu mengernyit. Saat melihat sebuah laboratorium. Seketika pikirannya kembali ke masa silam, di mana ia melakukan studi tur ke laboratorium. Hei, itu laboratorium bukan? Kata Alexa. Ya. Lalu, aku tahu ini konyol, tapi bisa kalian mengantarku masuk ke dalamnya? Kau benar-benar gadis gila, kata Maxim. Diam kau, aku tak bicara padamu. Kalau mau cari mati jangan mengajak kami. Sekolahku pernah mengadakan studi tur ke laboratorium, tapi bukan di sini. Aku melakukan hal gila tanpa perintah guru. Aku melakukan percobaan bersama 3 temanku. Salah satu temanku dengan maksud bercanda menyuntikkan cairan itu ke tubuhku. Guru-guru marah kepada kami, apalagi saat melihat wajahku sudah memucat pasi. Entah karena faktoriasi cairan itu atau karena kekhawatiranku saja. Apakah cairan itu bisa termasuk antibodi atau vaksin untuk virus ini? Soalnya si Alexa kalau nggak salah di part 1 atau part 2 gitu, dia pernah terinfeksi virus zombie, tapi dia nggak terjadi apa-apa oleh tubuhnya. Bisa jadi itu vaksin untuk melawan virus zombie ini. Setelah itu kami refreshing sebentar ke kebun binatang. Singkat cerita, seekor anjing gila lepas dari penjagaan petugas. 2 orang temanku tergigit, tapi saat berada di depanku, anjing itu seakan diam saja dan menurut perkataanku. Hingga teman-temanku mengatakan hal konyol, katanya aku punya mantra. Lalu, dari dongengmu itu, kita bisa mengambil kesimpulan apa? Kata Maxim. Mereka zombie, bukan anjing gila. Hei, sifat zombie sama seperti anjing gila loh. Mereka juga punya virus rabies. Entahlah Maxim yang bodoh atau Alexa yang so tahu. Yang pasti pemikiran kita harus hati kan? Lalu kau berada pilihan yang mana? Yang pastinya tidak pada kalian berdua, kata Javier. Aku akan mencoba turun ke klub itu. Tidak, jangan. Tidak ada untungnya buat kita jika mematikan musik dari klub itu. Justru dengan ini aku akan dengan mudah masuk ke dalam laboratorium. Itu pada saat zombie sibuk pada musik. Hai, lalu untungnya kau masuk ke sana apa? Aku
Aku akan menjalankan rencanaku. Jika kalian tidak setuju, terserah. Aku bisa masuk sendiri ke dalam sana. Jangan so jadi pahlawan, Lex. Hentikan pemikiran konyolmu itulah, kata Brandon. Terserah, aku akan tetap turun ke sana. Aku cuma minta satu. Turunkan aku ke gang samping laboratorium itu. Aku ikut. James ikut. James. Oke, aku pasrah. Aku ikut karena James juga ikut turun, kata Brandon. Kalian, kata Maxim. Kini Alexa, Brandon, dan James sudah berada di gang sempit dekat laboratorium. Brandon memimpin paling depan. Mereka berjalan perlahan, mengendap-endap keluar dari gang. Rasanya bernapas saja itu secukupnya. Entah kenapa tekad Alexa bulat akan rencana ini. Kling, shit, menunduk. Mereka mengumpat ketika pintu laboratorium berbunyi saat mereka ingin masuk. Beberapa zombie memperhatikan ke arah mereka. Sial, zombie itu berjalan ke arahku. Ya Tuhan, jika aku mati sekarang, sampaikan kepada yang lainnya bahwa mereka benar. Aku gila telah merencanakan hal ini, kata Alexa dalam hati. Deg-deg, jantung Alexa semakin berpacu saat merasakan zombie itu semakin mendekat ke arahnya. Grep. Alexa, jangan berisik, ini aku, kata James. Alexa menghela napas saat sempat terkejut ketika ia merasakan tangannya tertarik dan mulutnya dibekat. Alexa mengatur nafasnya ketika mengetahui bahwa kini mereka telah berada di dalam laboratorium. Tetap berjaga, kata Brandon. Alexa dan kawan-kawan kembali berjalan pelan untuk memasuki ruang utama laboratorium ini. Berhenti, kata Brandon. Brandon mencegah Alexa dan James untuk berhenti melangkah memasuki ruangan utama. Mereka terkejut terheran ketika melihat seorang dengan lengan kekar berada di dalam sana. Nampak orang itu menyuntikkan sesuatu pada orang-orang yang terikat di belangkar. Mereka saling menatap. Ayo masuk ke ruangan lain dulu, zombie berjalan keluar. Alexa dan kawan-kawan memasuki sebuah ruangan tepat di samping ruang utama. Siapa orang itu? Entahlah, tapi firasatku mengatakan orang itu yang membuat zombie. Maksudku dia adalah dalang dari semua ini. Dia yang membuat orang normal menjadi zombie. Saling menggigit hingga semua ini terjadi. Apakah benar orang itu yang memicu semua virus zombie yang ada di sini? Aku sememikiran dengan James. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Oke guys, segitu dulu part kali ini. Apakah orang yang tadi benar-benar menyebarkan virus di dunianya Alexa? Kita tunggu di part selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Always happy and smile. Bye-bye.